Klasemen perform menjadi salah satu topik penting untuk kita berbicara mengenai tim-tim di BRI Liga Indonesia yang sedang mencari juara Liga Indonesia ya, calon-calon kandidat, lalu yang di zona degradasi bagaimana, dan di persaingan papan tengah juga bagaimana. Ini bisa terlihat semua di klasemen perform, karena klasemen perform ini berfungsi untuk kita melihat apakah tim kalian sedang ada peningkatan atau ada penurunan. Dan juga ini klasemen perform berbeda seperti klasemen poin, karena di klasemen perform ini saya hanya mengambil di 6 pertandingan terakhir, dan saya juga akan tampilkan semuanya datanya di sini, dan saya juga mempreview sedikit aja ya untuk mengenai tim di klasemen perform ini. Saya akan bacakan dulu dari segmen papan bawah, yaitu peringkat ke-13 sampai peringkat ke-18. Langsung aja saya bacakan. Di peringkat ke-18 ada nama Persiraja Banda Aceh. Dari 6 pertandingan terakhir belum memperoleh 1 kemenangan pun, memperoleh 1 hasil imbang dan 5 kekalahan. Berhasil mencetak 2 gol dan kemasukan 11. Jadi artinya Persiraja Banda Aceh di klasemen perform kali ini ada penurunan kembali dan belum memperoleh 1 kemenangan pun. Dengan melihat mencetak gol dan kemasukannya benar-benar tidak ada ini ya, nilai plus yang bisa kita dapatkan, karena mencetak golnya kecil dan kemasukannya sangat besar. Jadi ini untuk Persiraja Banda Aceh, kita ketahui tinggal menyisakan 1 pertandingan lagi ya untuk menentukan apakah Persiraja Banda Aceh besok bisa keluar dari zona degradasi, kesempatan apa bisa dimanfaatkan atau tidak. Lalu di peringkat ke-17 ada nama Persela Lamongan. Dari 6 pertandingan terakhir juga sama, belum memperoleh 1 kemenangan pun, memperoleh 2 hasil imbang dan 4 kekalahan. Berhasil mencetak 6 gol dan kemasukan 12. Ini sama seperti Persiraja Banda Aceh, bedanya Persela Lamongan lebih banyak imbangnya ya, sekali ketimbang Persiraja. Jadi artinya Persela Lamongan sebenarnya di lini depannya sudah cukup standar aja, sudah cukup baik, tapi di lini belakangnya ini kemasukan 12 ya. Berarti kalau kita rata-rata per laga ini Persela Lamongan sudah pasti kemasukan 2. Jadi cukup besar untuk masalah lini belakangnya. Jadi tinggal evaluasinya di sektor lini belakang untuk Persela Lamongan. Lalu di peringkat ke-16 ada nama PSS Sleman. Dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 1 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan 4 kekalahan. Berhasil mencetak 3 gol dan kemasukan 7. Ini di lini depannya juga sangat minim, hanya mencetak 3 gol, dan di lini belakangnya kemasukan 7 ya. Jadi kalau di rata-rata sudah pasti kemasukan 1. Jelas tidak ada keseimbangan antara mencetak gol dan kemasukannya. Jadi evaluasinya untuk di lini depan dan lini belakangnya ya, untuk evaluasi PSS Sleman. Lalu next ke peringkat 15 ada nama Persipura Jayapura. Dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 1 hasil imbang, 1 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan 3 kekalahan. Berhasil mencetak 4 gol dan kemasukan 12. Persipura juga sama, ada penurunan yang cukup drastis, karena di klasemen perform kalau nggak salah 2 video sebelum ini Persipura sempat di segmen papan atas ya di klasemen perform. Tapi ini justru ada penurunan, dan kita lihat di masalah mencetak gol dan kemasukannya juga nggak seimbang, lebih banyak kemasukannya. Jadi evaluasinya untuk Persipura Jayapura di sektor lini depan dan lini belakangnya ya. Lalu di peringkat ke-14 ada nama Persija Jakarta. Dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 1 kemenangan, 2 hasil imbang dan 3 kekalahan. Berhasil mencetak 7 gol dan kemasukan 10. Jadi untuk Persija Jakarta di lini depannya sudah cukup baik aja, karena kalau di rata-rata sudah pasti mencetak 1 gol. Tapi untuk di sektor lini belakangnya kemasukan 10 ya. Jadi ini sangat tinggi dan juga belum seimbang antara mencetak gol dan kemasukannya. Jadi evaluasinya untuk di lini belakangnya ya untuk Persija Jakarta. Lalu di peringkat ke-13 ada nama PSIS Semarang. Dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 1 kemenangan, 2 hasil imbang dan 3 kekalahan. Berhasil mencetak 4 gol dan kemasukan 6. Ini juga sama, PSIS Semarang di sektor lini depannya hanya berhasil mencetak 4 gol, dan lini belakangnya sebenarnya sudah cukup baik ya, karena walaupun masih di rata-rata pasti kebobolan 1, tapi kalau kita ketahui PSIS Semarang di segmen papan tengah ya di klasemen perform. Jadi untuk evaluasinya juga sama sebenarnya, untuk di sektor lini depannya power mencetak golnya ditingkatkan lagi, dan di sektor lini belakangnya kalau bisa diminimaliskan lagi ya jumlah kemasukan golnya. Jadi ini ada 6 tim, kita lihat di peringkat ke-13 ada nama PSIS Semarang, diikuti Persija Jakarta, Persipura Jayapura, PSS Sleman, Persela Lamongan, dan Persiraja Banda Aceh.
apakah tim kalian sedang berada di segmen papan bawah di klasemen perform, kalian harus kawal terus dan lihat perkembangannya, apakah ada peningkatan nanti di match ke depannya, karena sudah tinggal menyisakan 4 match lagi, ada yang 5 match ya, dan juga ada yang 6 match seperti Madura United dan juga Persipura Jayapura kalau nggak salah. Jadi ini harus dikawal ya tim yang berada di segmen papan bawah di klasemen perform. Lanjut kita bahas di segmen papan tengah di klasemen perform, yaitu peringkat ke-7 sampai peringkat ke-12. Kita bacakan dulu di peringkat ke-12 ada nama PSM Makassar. Dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 1 kemenangan, 3 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 4 gol dan kemasukan 8. Ini jelas juga ada ketidakseimbangan antara mencetak gol dan kemasukannya. Jadi evaluasinya jelas di lini depannya lebih dinaikkan lagi power goalnya, dan di lini belakangnya juga diminimaliskan lagi ya jumlah kemasukannya karena cukup tinggi ini 8. Lalu di peringkat ke-11 ada nama Madura United. Dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 1 hasil kemenangan, 3 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 6 gol dan kemasukan 7. Jadi untuk Madura United di sektor lini depannya sudah cukup baik, tapi di lini belakangnya ini kemasukan 7. Tetap tidak ada keseimbangan ya antara mencetak gol dan kemasukannya. Jadi evaluasinya untuk Madura United di lini belakangnya semoga bisa diminimaliskan lagi jumlah kemasukannya ya. Dan di lini depannya tinggal ditingkatkan lagi power mencetak golnya untuk Madura United. Lalu di peringkat ke-10 ada nama Tira Persikabo Bogor. Dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan 3 kekalahan. Berhasil mencetak 6 gol dan kemasukan 8. Ini juga sama, tidak ada keseimbangan antara mencetak gol dan kemasukannya. Jadi evaluasi untuk Persikabo Bogor yaitu di lini belakangnya semoga bisa diminimaliskan lagi ya jumlah kemasukannya. Dan di sektor lini depannya tinggal ditingkatkan lagi ya untuk Madura United. Tira Persikabo Bogor. Lalu di peringkat ke-9 ada nama Persita Tangerang. Dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 1 kemenangan, 4 hasil imbang dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 7 gol dan kemasukan 7. Ini juga di lini depannya sudah cukup baik, di lini belakangnya kemasukan 7 ya. Jadi evaluasinya untuk Persita Tangerang ini di sektor lini belakangnya aja ya. Ini kemasukannya lumayan banyak. Tapi untuk power mencetak gol untuk Persita Tangerang ini sudah baik. Tinggal tingkatkan lagi aja ya untuk Persita Tangerang. Lalu di peringkat ke-8 ada nama Borneo. Dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 2 kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 6 gol dan kemasukan 5. Jadi untuk sektor lini depan dan lini belakangnya sebenarnya untuk Borneo sudah cukup baik, tapi di sektor lini depannya semoga bisa ditingkatkan lagi ya power goalnya. Untuk di lini belakangnya sudah cukup baik untuk Borneo. Lalu di peringkat ke-7 ada nama Arema Malang. Dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 3 kemenangan, 1 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 6 gol dan kemasukan 4. Ini kita lihat di sektor lini depannya sudah pasti mencetak 1 gol ya kalau kita rata-rata. Jadi karena kita tahu Arema Malang sedang berada di segmen papan atas di klasemen di klasemen peringkat poin. Jadi tentunya ini masih sangat minim ya untuk power goal dari Arema Malang. Jadi tinggal ditingkatkan lagi untuk power mencetak gol Arema Malang. Tapi di sektor lini belakangnya hanya kemasukan 4, artinya sangat baik ya untuk pertahanan dari Arema Malang. Tapi ini ada penurunan Arema Malang karena di klasemen perform kemarin sempat berada di peringkat pertama ya di klasemen perform, tapi justru ini ada penurunan ke segmen papan tengah nih untuk Arema Malang ya. Kita tahu Arema Malang juga sedang mengejar asa juara Liga Indonesia. Jadi semoga ada evaluasi yang diberikan dari Arema Malang. Jadi ini ada 6 tim yang berada di segmen papan tengah. Kita lihat di peringkat ke-7 ada Arema Malang, diikuti Borneo, lalu Persita Tangerang, Tira Persikabo Bogor, Madura United, dan PSM Makassar. Apakah tim kalian sedang berada di segmen papan tengah? Ya kalian juga harus kawal ya jika kita bandingkan dari klasemen poin. Jika tim kalian yang sedang berada di segmen papan atas, tentunya ada penurunan ke segmen papan tengah. Tapi kalau tim kalian di klasemen peringkat poinnya ada yang di segmen papan bawah, artinya ada peningkatan karena naik ke segmen papan tengah ya. Jadi kawal terus tim kalian, kita lihat perkembangannya untuk di match ke depannya. Lalu kita bahas di Big Six, yaitu 6 besar di segmen papan atas Liga Indonesia di klasemen performnya. Kita lihat di peringkat ke-6 ada nama Persebaya Surabaya. Dari 6 pertandingan terakhir berhasil memperoleh 3 kemenangan, 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 8 gol dan kemasukan 7.
Jadi ini evaluasinya untuk Persebaya Surabaya di lini depannya sudah cukup baik, tinggal konsisten aja, dan di lini belakangnya ini kemasukan 7 ya, artinya per laga sudah pasti kemasukan 1. Jadi semoga ada evaluasi untuk lini belakang dari Persebaya Surabaya ya, kalau di lini depannya sudah cukup baik. Itu. Lalu di peringkat kelima ada nama Persik Kediri, dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 3 kemenangan, 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 7 gol dan kemasukan 4. Ini sebenarnya sama dengan Persebaya Surabaya, tapi bedanya Persik Kediri di power kemasukannya ya, kemasukan golnya lebih sedikit ketimbang Persebaya Surabaya. Jadi untuk Persik Kediri di lini depannya sudah cukup baik, ada perkembangan, dan di lini belakangnya juga cukup baik. Jadi untuk evaluasinya Persik Kediri di lini depan dan lini belakangnya tinggal konsisten aja ya, karena sudah ada perkembangan yang cukup baik di lini depan dan lini belakangnya ya. Jadi tinggal konsisten aja untuk Persik Kediri. Lalu di peringkat keempat ada nama Barito Putra, dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 3 kemenangan, 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 12 gol dan kemasukan 7 ya. Barito Putra ini di lini depannya sangat luar biasa, power mencetak golnya cukup baik, tapi di lini belakangnya memang kemasukan 7 ya. Artinya evaluasinya tinggal di sektor lini belakangnya agar kemasukan golnya bisa lebih dikecilkan lagi atau minimaliskan lagi. Lalu di peringkat ketiga ada nama Bayangkara, dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 3 kemenangan, 3 hasil imbang dan belum terkalahkan. Berhasil mencetak 10 gol dan kemasukan 4. Jadi artinya untuk Bayangkara di sektor lini depannya sudah cukup baik, di sektor lini belakangnya juga cukup baik. Jadi tinggal konsisten aja untuk Bayangkara di sektor lini depan dan lini belakangnya, karena ini sudah boleh dikatakan sempurna lah, tinggal konsisten aja untuk Bayangkara. Lalu di peringkat kedua ada nama Persib Bandung, dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 4 kemenangan, 2 hasil imbang dan belum terkalahkan. Berhasil mencetak 11 gol dan kemasukan 2. Ini Persib Bandung juga sama, di lini depan dan lini belakangnya sudah sempurna. Evaluasinya tinggal konsisten aja. Kita lihat aja bagaimana nanti ke depannya, karena Persib Bandung ini sudah cukup luar biasa lah, sudah perfect semua. Tinggal konsisten aja nih untuk Persib Bandung ya. Lalu di peringkat pertama ada nama Bali United, dari 6 pertandingan terakhir berhasil memperoleh 6 kemenangan ya. Jadi belum pernah imbang, belum pernah kalah. Berhasil mencetak 13 gol dan kemasukan 3. Ini juga sama, Bali United sudah sempurna di lini depan dan lini belakangnya. Tinggal konsisten aja untuk Bali United ya, karena di peringkat poin juga berada di segmen papan atas. Jadi ini sangat seru, kita lihat perform dari Bali United, Persib dan Bayangkara, 3 tim ini terlihat sudah sempurna ya di lini depan dan lini belakang, ya tinggal konsistensi dari 3 tim ini ya. Jadi ini di segmen papan atas kita lihat ada Bali United di peringkat 1, lalu ada Persib Bandung, Bayangkara, Barito Putra, Persik Kediri dan Persebaya Surabaya. Apakah tim kalian yang berada di segmen papan atas di klasemen peringkat poinnya tetap ada di segmen papan atas di klasemen perform, artinya sudah konsisten. Dan untuk tim-tim kalian yang berada di segmen papan tengah, segmen papan bawah, yang justru masuk di segmen papan atas, artinya ada perkembangan yang cukup baik. Ya, ada kenaikan grafik, jadi perlu dipertahankan. Jadi ini 6 tim ya yang berada di segmen papan atas. Jadi kesimpulannya dari 18 tim tadi yang sudah saya bacakan, saya tampilkan di sini peringkatnya. Apakah tim kalian sedang ada perform yang naik atau sedang turun? Sama-sama kalian harus lihat, harus kawal bagaimana untuk di match ke depan, karena tinggal menyisakan ada yang 4 pertandingan, 5 pertandingan, 6 pertandingan terakhir ya. Jadi sangat cepat untuk di PRI Liga 1 ini, season ini. Jadi kawal terus pesan saya untuk tim kesayangan kalian, jangan kasih kendor, dan semoga tim kalian yang berada di segmen papan atas di klasemen perform ini bisa terus konsisten, dan yang di segmen papan tengah yang sedang berebut juara Liga Indonesia atau yang sedang berusaha keluar dari zona degradasi, semoga terus bisa menunjukkan perkembangan yang baik. Dan yang berada di segmen papan bawah, semoga bisa cepat lagi untuk naik ya, agar di klasemen poinnya juga nggak terlalu terlihat penurunan peringkat yang drastis. Itu pesan saya ya. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, respect buat kalian. Nanti kita ketemu di preview, review, atau prediksi skor untuk pertandingan selanjutnya. See you.